Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi Phoenix surga yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam di tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun berguncang dengan keras saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di sepanjang tanah dan membentuk-bentuk melingkar, yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Anak nakal yang sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak dengan arogan saat menghadapi serangan kekuatan penuh oleh puncak Do Uzun. Dia benar-benar mencari kematian. HMPH. Feng King Er melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuh tegangnya sedikit mengendur saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, itu adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng King Er baru saja terdengar ketika tanah di mana debu tetap ada tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng King Er dengan gaya seperti hantu di depan banyak mata yang terpana. Kamu, bagaimana ini mungkin? Syok melonjak di wajah Feng King Er saat dia melihat Xiao Yan muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng King Er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sampai dia pingsan. Terlepas dari mana asal kekuatan Anda, itu pada akhirnya bukan milik Anda. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak berdesir. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari latihan. Ketika Xiao Yan telah mendapatkan warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng King Er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak ortodoks. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Mendesis. Pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng King Er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika saya berada di tempatnya, saya tidak akan bisa tampil cantik seperti itu. Ceka-ceka, aku lebih suka memukulinya secara diam-diam di saat hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng King Er sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, terlepas dari betapa cantiknya dia. Bajingan. Kelompok dari suku Phoenix Iblis Surga, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi.
Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, King Er lebih lemah darinya, gendong dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya saat orang-orang ini hendak menyerang. Pupilnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar bukan apa-apa untuk meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna saat dia menegurnya. "Haha, saya telah belajar pelajaran saya. Saya akan bertindak secara pribadi di lain waktu." Pria dengan pupil berwarna itu sepertinya tersenyum dengan sikap tidak peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. "Hehe, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Gu Hua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa saat melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. "Xiao Yan gege, kamu sangat terlambat kali ini." Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu belakang Xiao Yan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak perempuan Cailin, kan? Aku sering mendengar Xiao Yan gege menyebutmu." Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin agak mirip dengan pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia masih mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di dalam hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa itu suasananya telah menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Cailin. Mereka mengetahui banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana menikmati kedua wanita mengagumkan ini? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan bercak di hati mereka saat memikirkan hal ini. Hanya posisi apa yang dimiliki Sun Er di klanku? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di sekitar hati mereka, tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pemikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat banyak bicara meski merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang saat semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sebentar ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun dipoles krim pembersih wajah nomor 1 di Dubai, dia bukan lagi orang yang sombong dan norak sejak saat itu.
Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, mengucapkan beberapa kata padanya. "Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari itu." Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini telah menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan ini tidak berguna. "Xiao Yan Gege, kamu telah datang ke wilayah tanah kuno karena pohon kuno Bodhisattva kan?" Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. "Iya." Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi lebih padat ketika Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya pusing. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah tanah kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu? Jari halus Sun Er menunjuk ke utara dari panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya menampakkan garis luar yang sangat indah. Kilau seperti batu giok yang lembut merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Cailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang tentara binatang buas. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. "Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa masuk." Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak tambahan dari kesungguhan di matanya yang cantik saat dia berkata, "Aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati padanya karena dia dari Hall of Souls. Selain itu, dia adalah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya." Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak dikenal saat tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu berambut hitam panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun, ketika kesan pertama datang dari seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Phoenix Iblis Surga membuat masalah dengan Xiao Yan sebelumnya juga tidak menambahkan penghinaan atau ejekan padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, hati-hati di hati Xiao Yan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak menggonggong.
Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Selain itu, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah satu dari dua orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Sementara Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat melihat senyum pihak lain, yang sepertinya mewakili niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin, tapi dia jelas laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib orang yang gagal biasanya sangat menyedihkan. Hun Yu dikabarkan tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Tampaknya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan dewa, ya. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Pantas saja Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini kelihatannya ramah, tapi tulangnya gelap dan kejam. Gu Qing yang menyela. Nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini masalahnya, perlu untuk menyiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang pertama yang bertindak diuntungkan sedangkan yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiao Yan memahami logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang monster kali ini? Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan sekali lagi menerjang masuk ke gelombang binatang buas. Jika tidak ada faksi yang bisa berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Xiao Yan dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Dia melihat ke sumber suara itu. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus waspada dengan situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam dari wilayah tanah gurun kuno. Apakah kita akhirnya berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang monster sendirian. Suara jernih Hun Yu menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan skema orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita bisa menghancurkan gelombang binatang itu. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon Bodhisattva kuno. Aliansi kami tidak akan memiliki senioritas atau peringkat apapun. Karenanya, tidak ada yang akan memberi perintah kepada orang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi.
Hanya ada dukungan timbal balik. Tentu saja, siapapun yang tidak mempercayai saya bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang Hun Yu katakan itu benar. Tak satu pun dari faksi di sini yang bisa melewati gelombang monster dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menerjangnya bersama. Kakak Hun Yu benar. Suku Heaven Demon Phoenix akan menemani Anda selama upaya ini. Pria dengan pupil warna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan lemah saat hati semua orang bergoyang. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum saat mendengar perkataan Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil warna-warni di kejauhan. Kamu benar. Kami tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama. Banyak orang yang yakin dengan kata-kata dari pria dengan pupil warna-warni itu. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai menganggukkan kepala setuju. Orang itu sepertinya bukan orang biasa. Mata Xiao Yan menyapu pria dengan pupil warna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia berkomentar. Haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Phoenix Iblis Surga. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dou melatih kedua matanya. Mereka sangat langka dan sulit untuk ditangani. Gu Qing yang melirik pria itu dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi dalam suku Phoenix Iblis Surga. Dia telah dipilih menjadi kepala suku berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita segera bergerak. Sekarang sudah sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas lagi mager. Hun Yu tersenyum ketika dia melihat mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menerjang gelombang binatang buas. Mulut di wajah seperti giok putihnya diangkat menjadi busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er dengan lembut. Setiap orang harus berhati-hati saat kita menerjang ke dalam gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Bahwa Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah tanah gurun kuno. Kita tidak bisa membayar bahkan dengan semua orang ini? Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzun yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzong. Barisan yang begitu kuat tidak mampu menembus gelombang binatang buas? Seberapa mengerikankah gelombang binatang itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang itu. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang erat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa dengan cepat mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo pergi. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerbu ke langit utara. Sebuah massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan keras suara gemuruh angin yang terbelah.
Kelompok Xiao Yan juga tercampur dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, yang sebelumnya akan mati. Masa hitam orang itu seperti awan gelap saat terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiao Yan melompati kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka dikemas rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang diisi dengan kekerasan terus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang buas dari wilayah tanah gurun kuno? Betapa menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam saat dia menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang buas itu, kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Mata Xiao Yan melompati gelombang binatang yang tak berujung dan memindai area gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva ada di balik gelombang binatang?